狗身套装，什么鬼地方？启动第二阶段，高频轰炸。按照计划，真家伙。Halo Donghua lovers yang suka nyimakin animasi Donghua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kami akan kembali mendongengkan pada kalian bocoran alur cerita serial Donghua Swallowed Star, episode 156. Yang dimana pada part sebelumnya, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir yang diundang oleh seorang pria tak dikenal, yang saat itu menanyakan ras serta garis keturunan mereka, sembari memperlihatkan daftar dan kelas dari 10 ras manusia yang tersebar di alam semesta, serta mulai menjelaskan tahap-tahap evolusi dari setiap ras tersebut. Yang dimana pada garis keturunan manusia kelas 1, akan mencapai tingkatan Tuan Domain saat telah dewasa nanti. Sementara ras dari garis keturunan manusia kelas 2, akan mencapai tingkat alam semesta saat telah dewasa. Sedangkan garis keturunan kelas 3 dan 4, saat dewasa nanti, kedua ras ini akan mencapai tingkatan bintang. Untuk ras di kelas 5 dan 6, saat telah dewasa nanti, mereka akan mencapai tingkat penjelajah bintang. Sedangkan kelas 7 dan 8 akan mencapai tingkat siswa. Sementara untuk ras manusia yang masuk kategori kelas 9 dan 10, tidak mencapai tingkatan apapun. Namun menurut pelatihan dan bakat, ada kemungkinan seorang prajurit muncul di antara ras kelas 9 dan 10 ini. Dari penjelasanku ini, kira-kira kalian bertiga berasal dari ras dan kelas yang mana? Tanya si pria yang tak dikenal itu, yang membuat Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Karena menurut daftar yang ditampilkan, garis keturunan manusia di bumi dianggap sebagai kelas 9, yang merupakan ras dengan kelas yang lemah. Dan memang ada benarnya perkataan si pria tadi. Karena faktanya, sampai sekarang mayoritas manusia bumi yang telah dewasa bahkan tidak mencapai tingkatan apapun. Sesaat kemudian, Luo Feng memandang si pria lalu berkata, bahwa mereka bertiga masuk dalam kategori kelas 9. Dan jawaban itu, membuat si pria tak dikenal itu seketika terkejut, seolah tidak percaya, kalau dua pejuang tingkat bintang level 1 serta petarung penjelajah bintang level 9 yang ada di depannya berasal dari ras dengan garis keturunan di kelas 9, dan hal itu merupakan bakat yang langka. Karena bagaimanapun, garis keturunan dari ras manusia kelas 9 memiliki pondasi tubuh yang sangat rendah, dan akan sangat sulit untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Mengetahui akan hal itu, Dewa Petir pun bertanya, apakah ras mereka masih bisa membuat terobosan, atau akan terus terbelenggu? Tanya Dewa Petir. Mendengar perkataan itu, si pria jangkung dengan tubuh sekeras baja itu pun berkata, tingkat darah dari ras kelas 9 memang rendah, dan sepertinya, kalian bertiga telah berusaha keras hingga kekuatan kalian bisa mencapai tingkatan ini. Tapi, akan lebih efektif jika kalian menggunakan katalis evolusi untuk mengubah dan mengembangkan garis keturunan kalian. Mendengar si pria yang menyebut katalis evolusi, Babata pun kaget, sembari berkata di benak Luo Feng, bahwa orang yang saat ini berbicara dengan mereka pasti berasal dari kekuatan yang sangat besar. Karena di alam semesta sendiri, katalis evolusi adalah barang kelas atas, yang walaupun seseorang memiliki uang dan mampu untuk membeli barang tersebut, namun tanpa adanya orang yang berpengaruh dengan posisi tinggi, maka tidak akan ada jalur untuk membelinya, ungkap Babata, sembari menyuruh Luo Feng memikirkan cara untuk mendapatkan katalis garis darah dari orang tersebut. Di sela itu Dewa Petir berkata, bukankah pelatihan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk evolusi dalam kehidupan, ucap Dewa Petir, sambil memandang pria yang ada di depannya. Saat itu si pria jangkung pun tersenyum, lalu mulai menjelaskan, bahwa proses pelatihan orang normal itu seperti membangun gedung, dengan garis keturunan sebagai fondasinya. Ketika garis keturunan lemah, berarti fondasinya juga lemah, dan tak mungkin untuk membangun gedung pencakar langit. Sama halnya dengan pelatihan, manusia yang lemah garis keturunannya, jika ingin berlatih dan meningkatkan kekuatan, harus memperbaiki fondasi tubuhnya dulu, dan tentunya itu tidak akan mudah. Sama halnya dengan bangunan biasa yang akan diubah menjadi gedung pencakar langit, maka sudah pasti, fondasinya akan dibongkar dan dibangun ulang. Berbeda dengan orang-orang yang lahir dalam ras dengan garis keturunan yang lebih kuat, yang fondasi tubuh mereka jauh lebih kuat, maka mereka dapat dengan mudah berlatih dan dengan cepat mencapai tingkatan Tuan Domain. Dan katalis evolusi sendiri,
berfungsi untuk mengubah garis keturunan seseorang, mirip dengan memperbaiki fondasi Anda, dari fondasi yang buruk, akan naik dengan cepat ke fondasi tingkat menengah, dan ini akan memungkinkan kalian untuk pembangunan gedung pencakar langit, ucap si pria jangkung sambil tersenyum. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun langsung mengerti. Ini sama dengan purple soft drink yang dulu ia beli dan dibagikan pada semua manusia bumi. Menurut perkiraannya, dengan minuman tersebut, dalam 100 tahun ke depan, garis darah manusia bumi yang saat ini berada di kelas 9, akan turun menjadi kelas 8. Sesaat kemudian, si pria kembali berkata, walaupun katalis evolusi tidak dapat menambahkan kekuatan mereka, namun item itu akan membuat pelatihan mereka menjadi lebih mudah. Namun satu hal yang harus diketahui, item ini tidak dapat dibeli oleh sembarang orang, kecuali jika seseorang bersedia membayar dengan harga selangit untuk satu porsinya, karena item itu hanya diproduksi oleh perusahaan virtual alam semesta, ucap si pria jangkung, sembari memperkenalkan dirinya, yang ternyata bernama Ming Yu, salah satu petinggi di perusahaan virtual alam semesta, dan ditempatkan di Departemen Kerajaan Gunung Naga Hitam. Mengetahui status orang yang ada di depannya, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun langsung membungkuk hormat, dengan ekspresi yang merasa sangat terkejut. Dan ternyata, keterkejutan itu bukan cuma Luo Feng dan kedua saudaranya saja, Babata si iblis kecil kita yang selalu merasa pintar dan hebat pun memasang ekspresi sama. Karena diketahui, perusahaan virtual alam semesta adalah salah satu dari 5 leviatan terhebat di alam semesta, yang berkali-kali lebih kuat dari kerajaan Ganwu. Bahkan, seorang pejuang abadi seperti penguasa planet Yun Mo akan dianggap seperti seekor semut. Sesaat setelahnya Ming Yu pun berkata, walaupun katalis evolusi ini adalah sesuatu yang sangat mahal dan tidak semua orang dapat membelinya, namun jika seseorang bergabung dengan perusahaan virtual alam semesta sebagai anggota internalnya, maka mereka akan memberikan katalis evolusi itu secara gratis. Mendengar ada barang mahal tapi bisa diberikan gratis, Luo Feng dan ketiga saudaranya pun lagi-lagi dibuat kaget. Sesaat setelahnya, Ming Yu pun kembali berkata, bahwa selama ini, perusahaan mereka telah merekrut banyak elit dari berbagai negara di semesta, dan mereka bertiga, masuk dalam kategori elit yang mereka cari. Yang dimana saat itu Ming Yu juga berkata, dengan tingkatan kesadaran Luo Feng yang masih berada di tingkatan bintang level 1, namun telah memiliki penguat kemampuan yang melebihi 36 penguatan, maka dia masuk dalam kategori elit level 3 sama halnya dengan Hong dan Dewa Petir yang memiliki domain sendiri, yang kata Ming Yu itu tidaklah buruk, karena itu pun masih masuk dalam kategori elit level 3. Namun tentunya, Ming Yu juga menyadari, walaupun pada faktanya, dibandingkan Luo Feng dan Dewa Petir, Hong memiliki tingkatan paling rendah. Namun dari segi kekuatan, Hong lah yang paling kuat. Karena dengan kekuatannya yang masih berada di tingkat penjelajah bintang 9, Hong telah memiliki domain 3 lapis, serta kemampuan pemahamannya yang setara dengan elit unggulan khusus level 1. Mendengar penjelasan Ming Yu, Luo Feng tak bisa berkata-kata, dia yang sudah mengandalkan kesadaran yang kuat dari binatang bertanduk emas, masih dianggap sebagai elit level 3. Sesaat setelahnya, Ming Yu pun berkata, bahwa dua petarung yang sebelumnya melawan mereka adalah orang suruhannya, yang merupakan pejuang elit khusus level 2, yang juga merupakan anggota dari perusahaan virtual alam semesta, kata Ming Yu, sembari memperlihatkan rekaman pertarungan mereka. Melihat rekaman, serta mengetahui lawan yang sebelumnya mereka lawan masuk dalam kategori elit khusus, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir seketika tercengang, karena sebelumnya Ming Yu mengatakan, bahkan Hong yang seorang penjelajah bintang level 9 dengan domain 3 lapisan Hong hanya dianggap sebagai elit level 1. Sementara petarung yang mengalahkan Luo Feng dan Dewa Petir, dianggap sebagai elit khusus. Saat itu Ming Yu pun berkata, bahwa penilaian untuk para elit yang masuk dalam perusahaan mereka dipisahkan menjadi elit khusus, level 1, 2, dan 3. Namun itu hanya di dalam Departemen Gunung Naga Hitam. Jika itu adalah markas besar perusahaan, maka penilaian akan jauh lebih ketat. Mendengar kata-kata itu, Luo Feng dan Dewa Petir seketika kembali tercengang, karena faktanya, jika mereka bergabung dalam perusahaan virtual alam semesta di Departemen Gunung Naga Hitam, maka level mereka berdua lah yang paling rendah. Mengetahui apa yang dikagetkan oleh Luo Feng dan Dewa Petir, Ming Yu pun mengatakan, agar mereka berdua tidak perlu berkecil hati. Karena walaupun mereka hanyalah elit level 3 terendah di antara para pejuang dan pembaca roh,
Namun itu masih sangat bisa ditingkatkan, selama mereka bersedia bergabung dengan Departemen Gunung Naga Hitam, ucap Mingyu. Oh iya, sebelumnya aku belum tahu nama kalian, tanya Mingyu, yang langsung dijawab oleh 3 pejuang kuat di bumi, yang saat itu tidak ragu untuk mengungkapkan nama asli mereka. Karena bisa dipastikan, untuk perusahaan besar dengan kekuatan besar seperti perusahaan virtual alam semesta, pasti tidak akan sulit untuk mengungkapkan identitas asli mereka, bahkan mungkin, saat ini perusahaan itu telah memiliki data dari mereka bertiga. Sesaat setelah mengetahui nama mereka, Mingyu pun berkata, bahwa jika mereka bersedia bergabung menjadi anggota internal dalam perusahaan, maka Luo Feng dan Dewa Petir akan diberikan satu bagian katalis evolusi garis keturunan. Sementara Hong, akan diberikan satu porsi katalis evolusi garis keturunan peringkat S. Mendengar tawaran itu, Hong, Luo Feng dan Dewa Petir tidak buru-buru mengambil keputusan. Karena tentunya, di balik hadiah yang besar, pasti akan ada bayaran besar pula. Saat itu Hong bertanya, apa yang harus mereka lakukan, jika mereka bertiga bergabung dalam perusahaan, apakah akan ada misi khusus atau sejenisnya, tanya Hong, yang langsung dijawab oleh Mingyu. Karena saat ini kekuatan kalian masih sangatlah lemah, maka perusahaan akan melatih mereka dengan ketat, serta mereka bertiga harus mematuhi setiap perintah dari perusahaan, yang mengharuskan setiap elit asuhannya mengikuti ujian hidup dan mati. Seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka, maka hak dan keistimewaan mereka juga akan meningkat, terutama saat kekuatan mereka telah mencapai level alam semesta, tuan domain dan tuan sektor, maka mereka tidak perlu melakukan apa-apa, dan hanya bertindak pada saat-saat genting saja, ungkap Mingyu menjelaskan. Hong dan Dewa Petir yang merupakan pemimpin 2 aula bela diri di bumi, jelas tidak akan mau jika dilatih di bawah manajemen yang ketat. Saat itu Hong berkata, apakah selama proses pelatihan mereka tidak berlibur dan bergerak sendiri? Oh tentu saja kalian akan memiliki liburan, ucap Mingyu, lalu kembali berkata. Namun kalian harus tahu, liburan yang aku katakan adalah melalui jaringan virtual. Jadi, jika kalian ingin bertemu dengan keluarga, sudah pasti liburan jenis ini tidak akan begitu berarti. Mendengar ucapan itu, Hong, Luo Feng dan Dewa Petir pun langsung menggelengkan kepala, karena tidak bisa menerima syarat tersebut. Karena masa iya sih, Luo Feng Su Xin mau kangen-kangenan di alam virtual. Ada-ada saja si Mingyu ini. Oke kancut, Mingyu yang sudah sering menjumpai penolakan seperti ini, ia pun tersenyum lalu berkata, bahwa sebelumnya dia sudah bisa memprediksi jawaban mereka bertiga. Dan jika mereka tidak mau menjadi anggota internal perusahaan, mungkin mereka bisa bergabung menjadi anggota eksternal, yang tidak terikat dengan aturan ketat perusahaan, namun tentunya, hak istimewa yang mereka miliki juga tidak sebanyak anggota internal, tapi tetap bisa mendapatkan katalis evolusi dengan cara membelinya dengan harga sedikit rendah. Saat itu Mingyu juga menjelaskan, bahwa setiap anggota eksternal bisa membeli hingga 3 porsi. Yang dimana dalam peraturan perusahaan, porsi pertama yang dibeli oleh anggota eksternal akan dibanderol dengan harga rendah. Sedangkan pada pembelian porsi kedua dan ketiga, harganya akan sedikit mahal, ungkap Mingyu. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun langsung menanyakan harga pasti dari tiap porsi katalis kehidupan, lalu segera dijawab oleh Mingyu. Untuk pembelian pertama, anggota eksternal harus membayar 100 juta dolar Ganwu. Sedangkan untuk pembelian kedua, harganya akan dibanderol dengan harga 1 miliar dolar Ganwu, ucap Mingyu, membuat Luo Feng dan kedua saudaranya terbelalak kaget, sembari memikirkan harga untuk pembelian porsi ketiga, dan itulah guys, ending dari episode kali ini.